Kali ini kita akan belajar materi biologi kelas 10, yaitu babnya adalah tentang virus. Namun materi bab virus ini akan saya bagi menjadi 3 video. Video pertama kita akan belajar tentang sejarah, struktur, dan ciri virus. Sedangkan nanti di video kedua kita akan belajar tentang replikasi virus. Dan di video terakhir nanti kita akan belajar tentang peran virus bagi kehidupan. Berikut adalah peta konsep dari materi virus, di mana nanti kita akan belajar tentang sejarah virus, ciri-ciri virus, serta struktur dari virus, di mana nanti kita akan belajar bentuk virus, bagian-bagian tubuh virus, serta ukuran virus. Kemudian kita juga akan belajar tentang cara hidup virus. Kemudian di video kedua nanti kita akan belajar tentang replikasi virus, yaitu ada dengan cara siklus lisogenik maupun siklus litik, nanti dua-duanya kita pelajari. Kemudian di video ketiga kita akan belajar peran virus dalam kehidupan, yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Demikian peta konsep dari materi virus. Kita mulai video tentang virus yang pertama. Kita mulai dari sejarah dulu ya. Ya, sejarah penemuan virus. Virus pertama kali diteliti pada tahun 1886 oleh ilmuwan yang bernama Adolf Meyer. Dari namanya udah kelihatan orang Jerman ya. Dan tapi uniknya dia adalah bukan ahli biologi, tapi dia ahli kimia. Dan dia concern di bidang tanaman. Pada tahun 1886 terjadi penyakit mozaik pada tanaman tembakau, sehingga kemudian tanaman tembakau menjadi rusak dan tidak produktif. Dan para pengusaha tembakau kemudian meminta tolong pada Adolf Meyer untuk kemudian mengungkap penyakit mozaik pada tanaman tembakau tersebut, sehingga kemudian tanaman tembakaunya tidak tertular atau tidak mengalami sakit mozaik tadi. Ya, seperti kita ketahui bahwa tanaman tembakau itu kan diambil daunnya ya, dan nanti setelah besar daunnya dipetik seperti ini, kemudian nanti daunnya akan dikeringkan. Dikeringkannya bisa di indoor maupun outdoor seperti ini. Nah, nanti pada saat sudah kering seperti ini, kemudian nanti dirajang jadi halus, dipotong-potong jadi halus seperti ini, kemudian nanti dijual dalam bentuk tumpukan seperti ini, bahkan nanti ditumpuk-tumpuk lagi dan menjadi sebesar sini, dikenal juga istilah bal, dan bal-bal inilah yang nanti akan dijual dan digunakan untuk sebagai bahan baku pembuatan rokok. Ya, ini contohnya bal seperti ini ya. Ya, nanti pada saat kemudian ingin dijadikan rokok, itu akan dicampur lagi dengan rempah-rempah seperti cengkeh dan lain-lain. Dan tiap satu produsen rokok dengan produsen lain tuh bedanya di situ. Penambahan ingredientnya dari bakau tadi, sehingga kemudian menjadi rokok. Dan itu yang menyebabkan kemudian citra rasa rokok dari satu produsen dengan produsen lain bisa jadi berbeda. Ya, yang daun yang kualitas premium itu akan dijadikan rokok. Dan kemudian rokoknya unik, yaitu dia digulung pada daun tembakau lainnya. Dan kemudian jadilah yang kita kenal dengan cerutu. Jadi cerutu ini adalah versi premiumnya dari rokok, digunakan bahan-bahan yang super, yang kualitas bagus dari daun tembakaunya. Dan produsen cerutu tuh banyak sekali ya, dan harganya mahal sekali untuk cerutu. Nah, kualitas-kualitas yang di bawah premium itu nanti barulah akan digunakan untuk pembuatan rokok kretek. Ya, ini masih rokok cerutu ya, merek Sultan. Ya, ini contoh rokok kretek yang biasanya tidak menggunakan bahan yang premium, karena yang premium pasti dibuat cerutu. Ya, ini adalah contoh tanaman tembakau yang terpenyakit mozaik, di mana kemudian daunnya jadi mengkerut dan kemudian timbul bercak-bercak kuning. Ini ada contoh-contoh daun yang kena mozaik. Ini yang sehat, nih sehat, ini sakit semua kena mozaik. Ada bercak-bercak kuning yang tidak teratur polanya. Inilah yang dikenal dengan istilah mozaik. Dan tentunya ini menyebabkan kemudian tanaman tembakau menjadi turun produksinya dan kualitasnya juga turun drastis, sehingga kemudian harga jualnya jadi menurun. Kemudian Meyer melakukan percobaan di mana dia ingin mengungkap penyakit pada tanaman tembakau tersebut, sehingga kemudian bisa memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan oleh para petani tembakau. Yaitu dia caranya adalah tembakau yang berpenyakit itu kemudian oleh beliau dihaluskan daunnya, kemudian dijadikan ekstrak daun. Setelah itu kemudian ekstrak daun tembakau yang berpenyakit tersebut kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Apa yang terjadi? Ternyata tanaman tembakau yang tadinya sehat menjadi sakit juga, sama seperti tanaman tembakau yang sebelumnya. Nah, dari hal tersebut maka kemudian Meyer memberikan kesimpulan bahwa tanaman tembakau yang sakit itu ditularkan dari tanaman tembakau yang sakit juga. Oleh sebab itu maka beliau menyarankan supaya tanaman tembakau yang sakit itu dimusnahkan, sehingga kemudian tidak bisa menularkan ke tanaman tembakau yang sehat.
penelitian tentang virus kemudian dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky, di mana pada tahun 1892 dia melakukan penelitian yang sama seperti Adolf Meyer. Hanya bedanya adalah dia menggunakan penyaring bakteri. Jadi pada zaman Dmitri Ivanovsky, itu manusia sudah menemukan saringan bakteri. Jadi bakteri bisa disaring kalau ada media atau ada cairan, itu kita bisa nyaring sehingga kemudian cairan tersebut steril dari bakteri. Seperti apa sih model saringannya ya? Ini tambahan pengetahuan aja ya di pelajaran biologi SMA nggak ada, tapi supaya kalian bisa tambah paham lagi aja, ada pengayaan gitu ya. Jadi ada saringan bakteri itu adalah filter dengan pori-pori yang sangat halus. Contohnya adalah alatnya seperti ini ya untuk menyaring bakteri, dimana kalau ada air yang tidak steril kemudian masuk ke dalam sini, nanti dia akan mengalir kemari. Nah ini jadi steril. Kenapa jadi steril? Karena di antaranya di sini ada membran filter bakterinya seperti ini. Nah alatnya nih seperti ini nih sebenarnya. Nah nanti membran filter bakterinya itu di sini ditaruh di antaranya. Ya ini contoh membran filter yang telah digunakan untuk menyaring bakteri. Tidak hanya bakteri doang yang terfilter ya, tapi kotoran-kotoran juga dia akan terfilter atau tersaring. Jadi di dalam sini tentu penuh bakteri dengan kotoran-kotoran. Bentuk penyaring tidak harus seperti ini ya, tapi bisa juga dalam bentuk contohnya suntikan ini, ditaruh di ujung suntikan. Sehingga kalau ada bahan yang tidak tahan panas dan ingin disteril, itu nanti tinggal ditaruhkan filter antibakteri ini. Kemudian nanti pada saat disuntikan, maka bahan yang tadinya tidak steril itu keluarnya nanti langsung steril. Dan ini biasa digunakan untuk bahan-bahan yang tidak tahan terhadap panas. Ya kenapa penyaring bakteri bisa menyaring bakteri? Karena dia mempunyai pori-pori yang sangat halus dan materialnya macam-macam ya. Ada yang terbuat dari penyaring bakteri, terbuat dari filter gelas, dari gelas seperti ini gitu ya kan. Ini sebenarnya seperti kertas tapi dia terbuat dari gelas dan dia pori-pori sangat halus sehingga kemudian bisa menyaring bakteri. Nah inilah yang tadi diletakkan di antara alat-alat tadi. Bisa juga filter bakteri itu terbuat dari porselen. Ya ini adalah contoh filter yang terbuat dari porselen, dimana kemudian pori-porinya begitu halus dan sangat-sangat kecil. Nah ini contoh-contohnya produknya. Ada juga yang mungkin kalian pernah lihat ya, ada yang jualan minuman seperti ini, dimana kemudian air mentah ditaruh sini, kemudian nanti airnya akan masuk lewat sini nih, ada alat seperti ini, masuk ke dalam sini, kemudian terkeluar di sini dan airnya udah bisa langsung diminum. Nah ini penyaring bakterinya tuh di sini di atas. Makanya kemudian dia akan steril dari bakteri. Ya, ini adalah contoh penyaring bakteri yang mampu menyaring bakterinya. Ini bakteri-bakterinya ya, yang bulat-bulat yang gede-gede ini. Nah ini pori-porinya. Nah ini juga, ini bakterinya yang dalam bentuk bulat, ini dalam bentuk batang. Nah ini yang dalam bentuk batang bakterinya. Nah ini pori-porinya, kecil sekali kan, makanya kemudian dia bisa menyaring bakteri. Nah Dmitri Ivanovsky itu menggunakan penyaring bakteri tadi. Nah, penelitian Dmitri Ivanovsky itu mirip dengan penelitiannya Adolf Meyer, hanya bedanya Dmitri Ivanovsky itu dia menggunakan penyaring bakteri. Nah, caranya adalah seperti ini. Daun tembakau yang berpenyakit dihaluskan, kemudian nanti disaring dengan penyaring bakteri dengan harapan bakteri atau kuman-kuman penyakit yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau tersebut akan tersaring. Sehingga kemudian nanti dihasilkan filtrat yang bersih dari bakteri dan kuman-kuman penyakit. Selanjutnya filtrat tersebut dimasukkan ke dalam semprotan dan kemudian disemprot ke tanaman tembakau yang sehat. Namun beberapa hari kemudian ternyata tanaman tembakau yang disemprotkan tadi jadi ikut sakit juga. Maka kemudian Dmitri Ivanovsky berpendapat bahwa ada bakteri yang sangat kecil yang lolos dari saringan bakteri dan inilah yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Dan kemudian penelitian tentang virus dilanjutkan oleh William Beijering, di mana di tahun 1897, Beijering melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian Ivanovsky, hanya bedanya dia melakukannya secara bertingkat, yang tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau itu adalah bakteri yang sangat kecil dan lolos dari saringan bakteri. Ya, penelitian William Beijering sama, beliau menggunakan penyaring bakteri di mana kemudian ada tanaman tembakau yang sakit, kemudian dihaluskan, kemudian disaring pakai penyaring bakteri, maka diharapkan di sini akan didapat filtrat yang steril dan tidak ada bakteri di dalamnya. Dan kemudian filtrat tersebut disemprotkan ke tanaman yang sehat. Tapi ternyata tumbuhan yang disemprotkan itu ternyata sakit. Nah, ini sama dengan yang dilakukan oleh penelitiannya Dmitri Ivanovsky. Nah, kemudian Beijering melakukan penyaringan yang kedua kalinya
Tujuannya apa? Untuk membuktikan apakah benar disebabkan oleh adanya bakteri yang lolos dari saringan bakteri, atau justru sebenarnya bakterinya tersaring, hanya dia menghasilkan racun, yang racunnya tersebut kemudian pada saat disemprotkan jadi sakit, kan gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan sebenarnya yang dilihat oleh Bejering dari hasil percobaannya Dmitry Ivanovsky. Yang pertama, bisa jadi ada bakteri yang lolos dari saringan bakteri yang kemudian menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau yang sehat. Tapi yang kedua, bisa jadi bakterinya sebenarnya tidak lolos, tapi dia menghasilkan zat yang bisa membunuh atau merusak tanaman tembakau. Maka kemudian pada saat zat tersebut disemprotkan, dan zat tersebut ukurannya sangat kecil dan larut di dalam air, sehingga pada saat kemudian disemprotkan, maka zat tersebut bisa menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Nah, untuk membuktikan mana yang benar, maka dilakukanlah treatment yang sama seperti ini lagi, dan itu yang dikenal dengan penelitian bertingkat. Jadi, daun tumbuhan yang sakit, kemudian nanti ditumbuk atau dihaluskan, kemudian disaring lagi pakai penyaring bakteri, lalu kemudian filtratnya yang murni atau bersih dari bakteri kemudian disemprotkan ke tumbuhan yang sehat. Dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata daun tumbuhan tersebut tetap sakit. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah begini, kalau di perlakuan pertama ini bakterinya tidak lolos, tapi kemudian bakteri tersebut menghasilkan zat racun yang menyebabkan tanaman tembakau jadi sakit, maka seharusnya pada saat kemudian di sini, ini kan zat tersebut sudah bereaksi dengan tanaman ini kan, harusnya efek dari penyakit tadi akan hilang di tahap yang kedua. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di tahap kedua, ini ternyata efeknya masih tetap menimbulkan penyakit. Berarti di sini benar-benar ada bakteri yang lolos dari saringan bakteri yang kemudian menyebabkan tanaman tembakau tersebut sakit. Nah, pada saat diekstrak lagi, maka dia lolos lagi dan kemudian menyebabkan tanaman berikutnya menjadi sakit. Jadi penelitiannya Martinus William Bejering ini untuk lebih membuktikan bahwa benar-benar ada makhluk hidup yang sangat kecil yang lolos dari saringan bakteri. Nah, Bejering kemudian memberikan nama virus yang artinya racun pada bakteri yang lolos dari saringan bakteri tadi dan menyebabkan infeksi pada tanaman tembakau. Penelitian virus selanjutnya itu dilakukan oleh Wendell Stanley, di mana di tahun 1935 Stanley mampu untuk mengkristalkan virus, dan waktu itu dia gunakan virusnya adalah tobacco mosaic virus, yaitu virus yang menyerang tanaman tembakau yang tadi telah kita bahas. Selain kemudian Stanley mampu untuk mengkristalkan virus, ternyata dia juga menemukan bahwa virus ternyata tersusun atas materi genetik atau asam nukleat beserta dengan protein. Ya, ini adalah tobacco mosaic virus di bawah mikroskop elektron, namun waktu zaman Stanley ini belum bisa melihat ini ya, karena mikroskop elektron belum ditemukan. Nah, Stanley tapi mampu untuk mengkristalkan virus tobacco seperti ini nih. Jadi kristal-kristal seperti ini. Nah, kristal ini uniknya adalah pada saat kemudian diinjeksikan atau disuntikkan ke tanaman yang sehat, tanaman tembakau yang sehat, maka kemudian virus tersebut bisa kembali seperti semula dan kemudian bisa menggandakan diri dan bisa menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Selanjutnya ada 3 ilmuwan yang bernama Krause, Van Koch, dan H. Ruska. Hanya Haji Ruska, enggak lah Haruska, saya juga nggak tahu hanya apa. Beliau bertiga ilmuwan tadi pada tahun 1939 mampu melihat virus yang pertama kali di dunia. Kenapa demikian mampu melihat virus? Karena mereka lah yang menciptakan mikroskop elektron. Apa beda mikroskop elektron dengan mikroskop biasa yang ada di sekolah? Mikroskop di sekolah itu mikroskop cahaya. Kalau elektron ini dia mampu memperbesar objek yang akan diamati mencapai 100.000 kali. Kalau mikroskop cahaya berapa kali? Paling banter itu 1000 kali doang. Kalau ini 100.000 kali. Nah, ini mikroskop elektron ya. Dia kayak ada elektron gunnya. Jadi di sini elektron gun ini adalah senjata, bukan senjata tapi dia akan memancarkan elektron-elektron. Nah, elektronnya itu akan bertabrakan dengan objek yang akan diamati sehingga membentuk struktur 3 dimensi di sini, dan struktur ini kemudian ditangkap oleh layar dan dibawa ke kamera. Struktur 3 dimensinya tampaknya seperti apa sih? Gampangnya gini nih, mirip seperti layaknya kalau kalian nonton filmnya Hollow Man, yaitu manusia yang bisa menghilang. Ternyata walaupun menghilang tapi fisiknya sebenarnya ada, hanya tidak terlihat saja. Nah, sayangnya Hollow Man ini dia berbuat jahat dan kemudian
dicoba untuk dihentikan. Nah, dihentikannya gampang, jadi dia kebetulan dibawa keluar dan saat itu masih hujan, dan pada saat hujan maka rintik-rintik hujan inilah yang membentuk pola tubuh dari HoloMan tadi. Nah, ini mirip seperti layaknya kerja mikroskop elektron tadi, hanya bedanya dia tidak pakai hujan tapi pakai elektron. Elektron itu kan kecil banget ya, sehingga pada saat dia mengguyur objek yang lebih besar daripada elektron, maka dia akan terbentuk pola yang mirip seperti ini jadinya gitu ya. Nah, contohnya ini di bawah mikroskop elektron, misalnya polen nih, serbuk sari. Ini serbuk sari nih ya, yang nempel di serangga. Nah, kalau di mikroskop biasa nih seperti ini nih, mikroskop cahaya nih kayak begini. Ini mikroskop cahaya, ini polen seperti ini. Tapi kalau di bawah mikroskop elektron, cakep kan? Nih, tuh lihat detail-detailnya tuh kelihatan, lekuk-lekukannya. Nah, ini juga. Nah, ini juga di bawah mikroskop elektron nih, polen ya, serbuk sari. Nah, ini juga serbuk sari. Ya, ini mikroskop cahaya, ini mikroskop elektron, ini detailnya dari mikroskop elektron. Kelihatan lekuk-lekukannya. Ya, virus juga demikian, hanya karena ukuran virus sangat kecil, maka dia agak sedikit tidak detail, juga nggak kelihatan detailnya. Nama manusia kemudian dibikin animasinya, supaya terlihat lebih mudah untuk dipelajari. Ya, kalau virus COVID ini juga sama nih, virusnya seperti ini sebenarnya. Ya, ini virus COVID-19, dan yang terbesar nih seperti ini ya, yang bisa diamati oleh manusia. Ada pola ininya ya, kayak mahkotanya, crownnya. Nah, dianimasi jadi seperti ini. Jadi kalau kalian lihat struktur seperti ini, dianimasi sebenarnya dari aslinya yang tadi. Ya, terakhir sejarah virus, kita akan berkenalan dengan Edward Jenner. Beliau adalah orang yang pertama kali mengembangkan vaksin cacar. Kalau kalian kena cacar, itu biasanya kalian akan mengalami melenting merah-merah di selujur tubuh, kemudian lama-lama kemudian dihasilkan cairan di dalamnya. Nah, cairannya ini gatal sekali. Kalau kena orang lain cairannya maka bisa menular. Dan orang yang terkena cacar ini biasanya mengalami demam yang cukup tinggi, kemudian biasanya tenggorokannya juga sakit dan badannya lemas, letih, lesu ya. Zaman dulu penyakit ini bisa menyebabkan kematian ya. Nah, ini cacarnya. Hati-hati kalau misalnya airnya pecah, ini bisa menularkan ke yang lain. Maka kalau kena penyakit cacar, kalian jangan ke sekolah. Lebih bagus biarkan sampai kering benar-benar baru ke sekolah. Karena kalau tidak, bisa menularkan ke yang lain. Ya, Edward Jenner menemukan vaksinnya karena dia mengamati bahwa sapi itu ternyata juga bisa terkena cacar. Orang-orang pemerah sapi itu dia bisa tertular oleh cacar yang ada di sapi, namun gejalanya ringan. Nah, uniknya orang-orang yang terkena penyakit cacar sapi itu ternyata dia kebal terhadap penyakit cacar manusia. Maka kemudian untuk membuktikannya, Edward Jenner kemudian melakukan percobaan kepada salah satu anak dari yang membantunya di rumah. Kemudian oleh beliau disuntikkan atau dioleskan cacar sapi ke tubuhnya. Maka kemudian anak tersebut demam, namun tidak parah ya, demamnya ringan. Dan kemudian setelah sembuh, dioleskan lagi oleh Edward Jenner dengan cacar manusia. Dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata dia kebal dan tidak menimbulkan penyakit apapun, atau kalaupun ada gejala hanya sedikit. Maka kemudian Edward Jenner menemukanlah istilah vaksin tadi, yaitu virus lemah yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, tapi bisa menyebabkan daya tahan tubuh membentuk sistem kekebalan, sehingga pada saat virus yang sama itu masuk lagi, yaitu virus cacar itu masuk, maka dia tidak bisa karena tubuh udah bisa menghasilkan kekebalan. Nah, kemudian dilakukanlah vaksin massal. Saat ini sudah ada vaksinnya ya dalam bentuk botol seperti ini, udah tinggal gampang, udah tinggal suntik. Ya, seperti ini. Ya, demikian. Selanjutnya kita belajar tentang struktur dan ciri virus. Ya, untuk belajar struktur virus itu umumnya buku-buku menggunakan virus T ya. Ini virus T. Ini aslinya seperti ini, dimana kita bisa masih melihat kepalanya, kemudian ini ekornya, kemudian ini ada lehernya. Nah, kemudian dibikin animasi oleh manusia supaya mudah dipelajari bentuknya seperti ini. Dan biasanya di buku-buku tuh pakai yang seperti ini. Ya, dari sini kita bisa ngelihat struktur virus, di mana di sini ada kepalanya, kemudian ini ada bagian lehernya, dan ini ada bagian ekornya. Kita mulai dulu di bagian kepalanya. Kepala virus itu terdiri atas selubung protein, atau dikenal juga dengan istilah kapsid. Ini kapsidnya nih ya, selubung ini, dengan asam nukleat di dalamnya. Nah, ini asam nukleat di dalamnya. Asam nukleat itu materi genetik ya, tadi kita udah jelaskan sebelumnya. Nah,
Materi genetik atau asam nukleatnya itu ada dua jenis di dunia ini, yaitu DNA dan RNA. Nah, virus itu hanya memiliki salah satunya. Jadi virus itu kalau nggak DNA materi genetiknya, kalau nggak RNA. Kalau manusia kan atau hewan lain kan rata-rata bisa punya dua ya, bisa DNA dan punya juga RNA. Nah, virus yang struktur tubuhnya tersusun atas asam nukleat di dalamnya, plus dengan kapsidnya, ini dikenal dengan istilah virion. Ya, struktur virus selanjutnya adalah leher. Leher ini dia ya. Ini leher ini merupakan penghubung antara kepala dari virus dengan ekornya. Dan fungsi leher ini adalah sebagai saluran untuk keluarnya materi genetik atau asam nukleat ini menuju ekor. Buat apa dikeluarkan? Nanti dijelaskan lagi di replikasi ya, bahwa materi genetik ini nanti akan dikeluarkan dan dimasukkan ke inang atau makhluk hidup yang diinfeksinya. Nanti dijelaskan lagi di replikasi. Ya, struktur selanjutnya adalah ekor. Batas ekor tuh dari sini sampai sini ya. Berarti yang ini, yaitu selubung ekor, kemudian serabut ekor yang seperti kaki, dan terakhir adalah lempeng dasarnya. Ya, fungsi ekor di sini adalah untuk menempel pada inangnya atau makhluk hidup yang akan diinfeksinya. Nah, peran untuk menempel pada inangnya itu paling utama adalah di lempeng dasar ini, karena di sini ada jarum-jarum penusuk yang akan menusuk pada dinding sel makhluk hidup sehingga tidak mudah lepas dan kemudian dibantu distabilkan dengan serabut ekor ini. Dan fungsi ekor yang paling utama adalah untuk menginjeksikan materi genetik yang tadi yang ada di kapsid, kemudian melewati leher dan kemudian melewati ekor, dan kemudian diinjeksikan atau disuntikan atau dimasukkan materi genetik tadi ke sel inangnya atau sel yang diinfeksi oleh virus ini. Ya, jadi virus strukturnya itu terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, leher, dengan ekor. Namun tidak semua virus itu punya leher dengan ekor. Ada beberapa virus yang hanya memiliki kapsid dan di dalamnya terdapat materi genetik atau asam nukleat. Dan ini dikenal dengan istilah virion. Beberapa virion itu, ini contoh virion ya, ini kapsidnya, ini materi genetiknya. Nah, beberapa virion itu ada yang memiliki selubung di luar kapsidnya. Nah, ini dia selubungnya nih. Nah, selubungnya ini dikenal dengan istilah envelope. Dan envelope ini terkadang itu dilengkapi oleh semacam tonjolan-tonjolan seperti ini. Dan tonjolan-tonjolan seperti ini dikenal dengan istilah spike. Ini tonjolan-tonjolannya ya. Kemudian apa sih fungsi spike tadi? Seperti tadi saya katakan bahwa virion itu kan dia tidak punya ekor untuk melekat pada inangnya. Maka kemudian untuk membantu virion ini melekat pada inangnya sehingga kemudian dia bisa menginfeksi inangnya, maka kemudian spike inilah yang berperan sebagai alat pelekat atau alat untuk menempel pada inangnya. Selain itu juga spike ini adalah untuk mengenali sel inangnya. Pak, mengenali bagaimana? Maksudnya begini, pernah terpikirkah oleh kalian kenapa virus flu itu hanya nyerang saluran pernafasan kita? Kenapa tidak menyerang saluran telinga gitu? Kenapa kemudian flu tidak menyerang saluran pencernaan? Nah, alasannya adalah karena virus flu punya spike, yang spike ini hanya cocok melekat pada sel inangnya. Gampangnya saya contoh ini ya, virus HIV. HIV itu kan nyerang ke sistem kekebalan manusia. Nah, ini anggaplah sel sistem kekebalan manusia, yaitu misalnya makrofag. Dan sel ini membran selnya ya. Nah, membran sel dari makrofag itu ada tonjolan-tonjolan seperti ini. Nah, ini virus HIV-nya, ini envelope-nya, kemudian di sini ada spike-spike-nya. Nah, spike-nya dari virus HIV itu masuk tepat pada tonjolan dan cekukan pada makrofag di membran selnya. Dan klop sekali, sehingga kemudian virus HIV bisa menempel dengan sangat baik, dan kemudian dia menginjeksikan materi genetiknya ke dalam makrofag tadi dan menyebabkan penyakit. Dan virus HIV ini nggak bisa nyerang ke dalam sistem pernafasan manusia. Kenapa demikian? Karena spike-nya nggak cocok. Kalau nggak cocok, ya dia nggak bakalan bisa nempel. Kalau nggak bisa nempel, maka dia tidak bisa menginfeksi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, tonton video ini. Ini adalah video di saluran darah pada manusia. Dan ini ada sel darah manusia, dan ini adalah sel darah putihnya. Dan nanti ada virus yang masuk ceritanya ya, melalui pembuluh darah manusia di bawah. Kemudian ini virusnya. Nah, ini dia virusnya. Ya, ini spike-nya ya. Ini envelope-nya. Di dalamnya nanti ada kapsid beserta dengan materi genetik. Ini spike-nya nih.
Ya, ini membran sel tubuh manusia yang akan diinfeksi. Nah, ini yang saya bilang tadi ada pelekukan dan kemudian ada tonjolan juga di dinding sel, bukan dinding ya, tapi membran sel pada manusia atau makhluk hidup yang akan diinfeksi. Dan ini tonjolan-tonjolan ini kebetulan pas sekali dengan spike-nya, sehingga kemudian bisa klop dan virus ini bisa menginfeksi ke dalam sel ini gitu. Ya, seperti ini ya. Berarti dia udah menempel dan siap untuk menginjeksikan materi genetiknya masuk ke dalam membran sel dan kemudian masuk ke dalam sel dari inangnya. Ya, selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri virus. Untuk ciri-ciri virus yang pertama adalah merupakan jasad suprenik. Suprenik, udah renik kemudian pakai sub, maka pasti kecil sekali. Nah, bayangkan aja ukurannya 2-20 mm. Dan ini hanya bisa tentunya diamati hanya dengan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya, pasti tidak akan bisa. Nah, ini perbandingan aja ya. Ini bakteri Mycoplasma dan ini hidup di dalam pembuluh darah manusia. Dan bakterinya adalah bakteri terkecil di dunia yang sudah ditemukan oleh manusia. Berapa besarnya? 0,12 mikron. Dan virus milimikron. Bukan lagi sekedar mikron tapi udah mili. Ya, ini perbandingan pastinya ya. Perbandingan aja sih ya. Nah, ini adalah virus. Ini adalah bakteri. Dan ini sel darah manusia nih. Ini baru sepotong nih. Manusia masih kemari lagi terus sampai muter ke atas sono tuh ya. Jadi virus itu kecil sekali sehingga kemudian ada beberapa virus yang emang dia bisa menginfeksi bakteri dan juga bisa menginfeksi manusia tentunya dan makhluk hidup lainnya. Ya, ciri virus berikutnya adalah virus dapat digolongkan sebagai benda mati. Ada beberapa alasan yang menyebabkan dia digolongkan sebagai benda mati. Pertama adalah virus bisa dikristalkan. Nggak ada makhluk hidup yang bisa dikristalkan, apalagi habis dikristalkan kemudian bisa hidup lagi. Virus doang yang bisa seperti itu. Tubercle mosaic virus contohnya tadi ya. Bagaimana kemudian serbuk-serbuk kristal dari virus tadi kemudian ditaburkan atau diinjeksikan ke dalam tanaman tembakau, maka kemudian tanaman tembakau tadi jadi sakit. Kemudian kedua, virus tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Kenapa demikian? Karena virus ternyata tidak punya protoplasma serta organel sel. Kita masih ingat bahwa sel tubuh makhluk hidup kan terdiri atas membran, kemudian ada sitoplasma. Di dalam sitoplasma itu ada organel-organel ya, ada mitokondria, ada ribosom, kemudian ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, dan lain-lain. Nah, virus itu cuma punya apa coba? Cuma punya DNA doang, materi genetik gitu. Dan dia punya kapsid dari protein, udah itu doang. Bagaimana kemudian dia melakukan metabolisme? Ya, walaupun virus kemudian tidak bisa melakukan metabolisme di dalam tubuhnya sendiri karena tidak ada organel-organel, maka kemudian virus sebenarnya juga bisa melakukan metabolisme. Dan itulah ciri virus yang menyebabkan dia bisa juga digolongkan sebagai makhluk hidup, yaitu dia memiliki kemampuan metabolisme, tapi syaratnya adalah metabolisme dilakukan di dalam tubuh inangnya, dan kemudian organel-organel tubuh inang itu dimanfaatkan oleh virus tadi untuk kemudian melakukan metabolisme. Dan metabolisme yang paling utama pada virus adalah melakukan reproduksi, yaitu untuk menggandakan diri virus tadi. Nah, reproduksi pada virus dikenal dengan istilah replikasi, nanti akan kita pelajari di video kedua tadi nanti. Dan satu lagi yang menyebabkan kemudian virus dapat digolongkan sebagai makhluk hidup adalah karena dia memiliki asam nukleat. Masih ingat asam nukleat adalah apa? Materi genetik. Dan materi genetik ini ciri khas banget makhluk hidup gitu. Karena nggak ada tuh batu, pasir punya asam nukleat tuh nggak ada. Yang punya hanyalah makhluk hidup. Makanya kemudian virus bisa digolongkan juga sebagai makhluk hidup karena dia memiliki kemampuan metabolisme, hanya ada syaratnya yaitu hanya bisa dilakukan di tubuh inangnya. Dan dia bisa melakukan reproduksi atau dikenal juga dengan istilah replikasi, dan replikasinya bisa dilakukan di tubuh inangnya, jadi nggak bisa dilakukan secara mandiri. Dan berikutnya yang ketiga, yaitu dia memiliki asam nukleat. Selanjutnya, karena kemampuan metabolisme dan reproduksi pada virus hanya bisa terjadi atau berlangsung di dalam tubuh inangnya, maka ciri virus berikutnya yaitu untuk memelihara virus, kita memerlukan media dalam bentuk jaringan hidup. Contohnya apa? Yang paling sering digunakan itu adalah embrio telur ayam. Bukan telur ayam doang ya, tapi telur ayam yang udah dierami sampai kemudian muncul embrionya. Nah, ciri khasnya tuh kayak gini nih embrio nih. Jadi tidak hanya sekedar kuning telur, tapi kuning telurnya udah ada pembuluh-pembuluh darahnya dan sudah ada seperti makhluk hidup di dalamnya. Nah, seperti ini. Ini dikenal dengan istilah embrio. Jadi, media pertumbuhan virus itu adalah embrio telur ayam. Ini yang paling sering digunakan.
Ya, berikut saya lihatkan seperti apa sih embrio telur ayam. Ini ada videonya. Ya, ini telur yang telah ada embrionya. Ini sudah dipecahkan. Ntar kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Ini saya percepat. Ya, ini gunting, kemudian nanti keluarkan. Nah, ini embrio. Nah, itu dia ya. Ini yolknya nih ya, kuning telurnya. Nah, ini pembuluh darahnya udah ada nih. Nah, ini di embrionya. Nah, seperti itu posisinya kalau untuk pengen memelihara virus harus sudah dalam posisi sudah ada embrio seperti ini. Oke, demikian materi tentang virus di video pertama ini. Itu kita tadi sudah belajar tentang sejarah virus, kemudian struktur beserta dengan ciri-ciri virus. Sampai ketemu di video kedua, nanti kita akan belajar tentang replikasi virus. Demikian, saya doakan kalian dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan nilai yang bagus di ulangan-ulangan. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.